Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, khusus kepada anak-anak kami yang hari ini akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya dalam hidup. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup itu tidak lain dari sebuah siklus. Ada saat ketika seorang anak dilahirkan, kemudian ada saat ia bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Kemudian ada yang memilih untuk membangun hidup berkeluarga, menikah, lalu melahirkan anak, dan sampai pada batas usia tertentu meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan itu yang melukiskan atau menggambarkan sebuah siklus kehidupan, ada masa atau saat peralihan dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan yang berikutnya. Dan dalam setiap proses peralihan ini, selalu ada momen-momen tertentu yang dianggap sangat penting, karena itu harus dirayakan atau dipestakan. Ketika seorang anak dilahirkan, maka para orang tua berpesta, merayakan kelahiran anak. Lalu ketika sampai batas usia tertentu, si anak akan bertumbuh, berkembang. Di sana ada sebuah perayaan yang lain. Di suku-suku tertentu itu ada perayaan peralihan seorang anak ketika memasuki masa remaja, pemuda atau pancaroba. Ada yang bentuknya apa? Meratakan gigi dan macam-macam, memotong rambut dan sebagainya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peralihan itu menjadi sangat penting. Lalu ketika seorang anak bertumbuh, berkembang menjadi seorang dewasa, ia akan menikah. Dan di sana pun diadakan perayaan, pesta yang besar. Lalu sampai pada tahap tertentu, seorang manusia itu meninggal. Dan di sana pun diadakan perayaan, entah itu dalam suasana sedih atau juga dalam suasana gembira, bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam proses pertumbuhan perkembangan yang bisa kita pantau atau kita lihat dan kita ukur secara lahiriah jasmani, ini rupa-rupanya juga harus diseimbangkan dengan proses kelahiran, pertumbuhan, perkembangan seorang manusia secara rohani. Karena dalam diri seorang pribadi itu ada dua unsur penting yang membentuk
seorang pribadi, persona, manusia, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Badan, tubuh, dan juga jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika secara lahiriah, jasmani, badan, tubuh bertumbuh dan berkembang, maka bersamaan dengan itu secara rohani, jiwa juga ikut bertumbuh dan berkembang. Jika secara rohani jiwa atau tubuh ini tubuh lahir, maka jiwa juga ikut lahir. Jika tubuh ini perlu dimandikan, jiwa juga perlu dimandikan. Jika tubuh itu perlu diberi makan supaya bertumbuh berkembang, jiwa juga harus diberi makan supaya bertumbuh dan berkembang. Ketika pada masa tertentu tubuh sakit, jiwa juga akan ikut sakit. Dan ketika tubuh diobati, jiwa juga harus diobati. Sampai pada tahap tertentu tubuh menikah, jiwa juga ikut menikah. Diikatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, proses pertumbuhan perkembangan ragawi, jasmani, tubuh harus berjalan bersamaan dengan proses pertumbuhan perkembangan rohani, jiwa dari setiap pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan itu kita rayakan setiap tahun. Dan setiap Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, seperti sudah menjadi tradisi dalam gereja kita khususnya di wilayah Keuskupan Agung Medan ini, bahwa pada saat Hari Raya itulah anak-anak kita yang berusia minimal 10 tahun pada saat penerimaan itu, mereka dipersiapkan dan mereka menerima komuni pertama, menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, makanan rohani, sabda Tuhan, tubuh dan darah Kristus, itu secara utuh dan lengkap kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Makanan rohani kita tuai, kita nikmati pada saat kita merayakan Ekaristi Kudus. Di sanalah kita merayakan Allah yang siap untuk berkorban, membagi-bagikan dirinya, tubuhnya, darahnya, supaya kita manusia kuat, supaya kita para pengikutnya sehat, supaya kita murid-muridnya bertumbuh berkembang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, di sana kita menuai berkat berlimpah dari Tuhan, yaitu cinta kasih Allah sendiri. Ketika Ia rela untuk berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya, supaya kita hidup, supaya kita selamat. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hal yang menjadi sangat penting untuk dicatat
Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, khususnya pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di saat anak-anak kita ini menerima tubuh dan darah Kristus yang pertama kalinya. Hal yang sangat menarik bagi saya, ketika di awal perayaan ini tadi, para orang tua berjanji kembali mengingat janjinya, membaharui janjinya yang pernah diucapkannya saat menerima rahmat sakramen perkawinan. Pertanyaan terakhir yang selalu pastor ajukan kepada para pasangan yang akan menikah atau mengungkapkan janji setia kesepakatan pada pernikahan itu, maukah saudara atau bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepada saudara? Semua tidak pernah menjawab tidak atau ragu-ragu dan lain-lain. Pengalaman saya ketika memberkati pernikahan, ketika saya mengajukan pertanyaan ini, maukah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada saudari? Semua selalu menjawab, ya saya mau, ya saya bersedia. Dan pertanyaan itu dilanjutkan lagi dengan, bersediakah saudari, saudara, selain menjadi bapak yang baik, ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saudari, juga mendidik anak-anak ini menjadi orang Katolik yang sejati? Jawabannya juga selalu sama, ya saya mau, saya bersedia. Dan kalimat yang menarik dari sekian panjang ungkapan dari para orang tua tadi, yaitu memberi contoh, teladan hidup yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, menjadi apa anak-anak ini nanti sangat bergantung kepada kita para orang tua. Bagaimana kita memberikan teladan hidup, contoh dalam hidup mereka setiap hari di rumah. Mereka akan menjadi orang beriman kalau memang orang tuanya beriman. Hanya satu dua saja yang ya agak sedikit beralih dan lain-lain, itu biasa. Mereka akan bisa berdoa, Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, kemuliaan, rosario, dan semua doa-doa Katolik, doa-doa pokok dan dasar, kalau itu dibiasakan, didoakan di rumah. Mereka bisa mengungkapkan doanya secara pribadi, kalau itu sudah dibiasakan di rumah. Mereka juga akan tahu apa itu kesalahan mereka, dosa mereka, kalau mereka tahu hafal 10 perintah Allah. Dan itu di rumah. Kemarin dibatalkan mereka mengaku dosa karena tidak hafal 10 perintah Allah. Karena itu sejak awal pembekalan sudah saya katakan, ingat, hafal 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, hafal doa-doa pokok dalam gereja Katolik, doa-doa dasar, hafal sakramen. Ini hal-hal yang sangat mendasar yang seharusnya tidak perlu diajarkan lagi oleh tim katekese atau juga guru-guru, pembimbing, pendamping yang akan mempersiapkan mereka ini, yang telah mempersiapkan mereka ini. Itu sudah di rumah. Ingat janji kita para orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi Kudus, ketika merayakan Ekaristi Kudus, di sanalah Tuhan memberikan teladan, contoh bagaimana berbagi, membagi kasih
sayang, cinta satu dengan yang lain. Melalui pengorbanan, berkorban. Tidak ada cara yang lain. Dan Tuhan ingin supaya anak-anaknya, kita semua ini adalah anak-anak Allah sejak kita dibaptis. Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya sepertinya, menyerupainya, siap untuk berkorban dengan memecah-mecahkan dirinya, hidupnya, supaya orang lain juga hidup berbahagia. Berbagi itu maksudnya. Berbagi senyum, sapaan, keramahan, kelemah lembutan dalam hidup bersama, kesejahteraan, apa yang kita punyai, rezeki yang lebih, dan ini kita siap untuk berbagi, bershare satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, ada banyak hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari dalam membangun hidup kita, khususnya dari teladan cinta Allah sendiri melalui pengorbanan. Jadi anak-anak, hari ini kalian akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dulu ketika saya seperti kalian menerima komuni pertama, saya belum mengerti ini semua. Yang saya lihat, yang saya tahu, hanya Bapak dan Mama, lalu guru-guru, pembimbing, pendamping mengatakan bahwa ini tubuh dan darah Kristus. Saya belum melihat apa artinya ini semua. Tapi saya percaya bahwa inilah tubuh dan darah Kristus yang saya terima. Setiap hari Minggu saya menerima tubuh Kristus. Setelah keluar dari gereja, untuk berbuat dosa itu saya takut. Meskipun nanti lama-lama lupa. Lalu nanti hari Minggu terima lagi. Wah, ini tidak boleh berdosa lagi. Meskipun nanti dalam satu minggu itu mulai ada lupa dan ini lalu berdosa lagi. Nanti hari Minggu berikut. Artinya apa? Bahwa melalui peristiwa Ekaristi Kudus ini kita diingatkan bahwa seperti yang pastor bilang, kita harus menjadi selalu layak, pantas. Kalau kita berjatuh dalam dosa nanti berubah lagi, kembali. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita harus siapkan diri kita. Karena Tuhan Yesus hadir, tinggal dalam diri kita secara nyata melalui tubuh dan darahnya yang kita terima. Anak-anak, semoga dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kalian semakin bertumbuh berkembang dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Tidak hanya badan saja yang bertumbuh, tapi juga roh, semangat, spirit Kristiani, yaitu hidup seperti Kristus. Karena kita adalah pengikut Kristus. Dan setiap kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Maka dalam tubuh kita, di sana ada juga tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghantar sekaligus mendoakan anak-anak kita ini, menemani dan membimbing serta mendampingi mereka, baik di rumah, di tengah-tengah keluarga, juga di gereja, melalui teladan dan contoh baik yang kita berikan, supaya mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dan apa yang kita inginkan juga kelak diberkati oleh Tuhan. Amin.